Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kegiatan melaksanakan membimbing diskusi siswa agar siswa dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik yang pertama, melibatkan sekelompok orang antara 3 sampai 9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas dan secara langsung. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai. Yang keempat, berlangsung secara sistematis dan teratur. Komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Selama diskusi berlangsung, guru harus berusaha memusatkan perhatian peserta didik pada suatu topik dan tujuan diskusi. Pemusatan perhatian ini dapat dilakukan guru dengan cara mengemukakan tujuan dengan perumusat tujuan dan pengenalan topik atau masalah. Mengemukakan masalah dengan menyatakan berbagai masalah khusus yang sedang dibahas dan menyatakannya kembali apabila terjadi. Menandai ketidakrelevanan dengan tujuan dan mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada aturan dan tujuan yang telah disepakati. Merangkum, membuat rangkuman hasil pembicaraan dari pembahasan yang disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang belum masuk kah atau masuk semua? Coba dilihat temennya. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah ada semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, baik, langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan dibuka bukunya bab 2 halaman 50. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab iman. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu ya tentang iman. Iman ini berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan. Jadi artinya kepercayaan, keteguhan ataupun keyakinan. Nah, kita ini hidup sebagai manusia itu harus mempunyai bekal gitu ya. Nah, iman ini didasarkan sebagai petunjuk arah kita. Jadi kalau manusia itu yang hidupnya tanpa ada iman itu seperti diibaratkan orang yang tersesat di dunia ini. Jadi orang tersesat itu kan tidak punya tujuan hidup, maksudnya tidak punya arah melangkah harus kemana gitu. Nah, jadi Ibu berharap setelah kita mempelajari materi ini, kita terutama sebagai muslim itu memahami gitu ya mengenai hakikat iman dan dapat mengaplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Komponen yang kedua yaitu memperjelas masalah. Tujuan memperjelas masalah ini agar setiap anggota kelompok dapat menyatukan persepsi atau gambaran dari gagasan yang diajukan. Untuk memperjelas masalah ini, maka yang dapat dilakukan oleh guru adalah menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas, sehingga pendapat atau ide yang kurang jelas tadi dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa agar lebih memperjelas ide atau pendapat yang diajukannya. Menguraikan gagasan dengan memberikan informasi tambahan mengenai ide atau pendapat yang disampaikan. Sebelum cerita lebih lanjut ya ke materi ini, Ibu mau tanya nih ke kalian semua gitu ya. Ada yang masih ingat gak? Ada berapa rukun iman dan apa aja? Yang tahu, ayo boleh langsung tulis tangan. Wah, coba Rahmat dulu deh. Ayo Rahmat. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulullah, yang ketiga beriman kepada malaikat Allah, yang keempat beriman kepada kitab Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir, yang keenam beriman kepada Allah dan qadar. Wah, bagus. Sekarang dulu ya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi deh ya. Ada yang tahu gak di surat apa dan ayat berapa mengenai manusia ini sudah mengakui keimanannya gitu kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masih dalam kandungan? Siapa yang tahu boleh tulis tangan. Boleh, Sasa? Di Quran surat
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Benar ya, jadi dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu sudah ditulis gitu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini sudah menyatakan keimanannya kepada Allah gitu ya. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya ke materi ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah studi kasus untuk kalian diskusikan. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Baik, langsung saja ya Ibu yang pilihkan kelompoknya. Jadi kelompok laki-laki di sini kelompok 1 ya, Bu. dan kelompok perempuan di sini kelompok 2. Ibu akan memberikan waktu 5 menit ya untuk kalian diskusikan. Jadi nanti setelah didiskusikan, Ibu meminta perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusinya. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis pandangan siswa. Guru hendaknya mampu menganalisis berbagai perbedaan pendapat dari setiap anggota kelompok diskusi dengan cara yang pertama yaitu meneliti alasan. Apakah alasan tersebut mempunyai dasar yang kuat atau tidak? Kemudian memperjelas. Guru dapat menindaklanjuti dengan memperjelas kembali hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati sebelumnya, sehingga diskusi tersebut dapat membuahkan kesimpulan bersama. Nah, untuk kelompok 2, apa ada kesulitan? Ada, Bu. Saya mau tanya, bagaimana kalau misalkan seorang muslim yang sholatnya bolong-bolong itu gimana? Nah, memang kalau seorang muslim itu yang sholat bolong-bolong itu dia tetap berdosa. Tapi di sini studi kasusnya itu untuk orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Baik, Bu. Terima kasih. Kelompok 1, apa ada kesulitan? Ada Bu. Apakah sholat di sini ada Berkasihnya. Oh iya, baik. Jadi sholat yang saya maksud di studi kasus ini itu sholat 5 waktu ya, sholat wajib. Oke, baik Bu. Terima kasih. Di halaman ini, halaman mana? Iya tadi ada. 4. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Guru sebagai pemimpin diskusi perlu berusaha mendorong dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi sehingga setiap anggota kelompok mempunyai peran dalam menghasilkan keputusan atau kesimpulan serta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Cara yang dapat ditempuh guru untuk menyebarkan kesempatan berpartisipasi antara lain sebagai berikut. A. Memancing pendapat. Memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. B. Mencegah pembicaraan serentak. Menghindari respon siswa yang secara serentak agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. C. Mencegah monopoli. Mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam atau kurang aktif untuk berbicara. D. Mendorong siswa berkomentar. Mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain sehingga terjadi komunikasi interaktif antar semua peserta diskusi. E. Meminta pendapat. Guru dapat meminta persetujuan siswa untuk melanjutkan diskusi dengan bertitik tolak dari salah satu pendapat jika diskusi menemui jalan buntu atau mengambil jalan tengah. Dengan cara tersebut, guru diharapkan mampu mencegah terjadinya monopoli yang dapat menyebabkan terjadi sikap-sikap negatif seperti acuh tak acuh, menarik diri, atau bahkan permusuhan. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi kita balik lagi ke posisi semula ya. Jadi saya meminta kelompok 1 untuk perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Ayo. Saya Bu. Ya, boleh silakan. Ya,
atau justru masih masuk dalam Islam, sedangkan kami sendiri yaitu keluar dari Islam. Kalau menurut kelompok kami itu orang yang nggak sholat itu masih dikatakan Islam, walaupun masih ada keyakinan atau iman sekecil apapun di dalam hatinya. Tapi kalau misalnya tidak ada iman di hatinya atau di perbuatannya atau di lisan, itu dia dinyatakan kafir. Jadi menurut kelompok 2 ini tetap beriman gitu ya, karena mereka hanya tidak melaksanakan sholat saja, tapi masih di dalam hatinya itu masih ada keimanan, keyakinan bahwa ya tadi Allah itu adalah Tuhan gitu ya, Tuhan yang dapat disembah. 5. Meningkatkan urunan atau hasil pembahasan agar sasaran diskusi dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal. Maka guru harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Cara yang dapat ditempuh guru dalam meningkatkan urunan atau hasil pembahasan antara lain, yaitu A. Mengajukan pertanyaan kunci. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang mampu menantang siswa untuk berpikir, misalnya dengan pertanyaan yang dimulai dengan seandainya Anda atau bagaimana apabila Anda. B. Memberi contoh. Memberi contoh pada saat yang tepat. Contoh dapat berbentuk verbal dan non-verbal, misalnya cerita, gambar, ilustrasi, atau diagram. C. Memberi waktu berpikir. Memberi waktu yang cukup untuk berpikir tanpa diganggu oleh komentar-komentar yang dapat mengurangi konsentrasi siswa. D. Menghangatkan suasana. Menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan yang mengundang beragam pendapat. E. Memberi dukungan. Memberi dukungan terhadap uraian yang dikemukakan siswa dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan komentar yang positif, menunjukkan sikap yang bersahabat. Dengan cara-cara tersebut, siswa diharapkan terdorong untuk meningkatkan urunannya karena merasa tertantang ataupun mendapat perhatian dari seorang guru. Oke, karena kedua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, Ibu pengen ada nggak nih dari kelompok 1 maupun kelompok 2 saling menanggapi dari masing-masing tadi pendapat yang sudah disampaikan. Kelompok 1 apa ada pendapat untuk kelompok 2 tambahan atau apa? Tidak Bu, saya rasa cukup. Baik. Untuk kelompok 2 sendiri apakah ada tambahan? Sebelumnya saya izin menambahkan dari bisa sih Bu. Jadi dari kelompok kami sendiri karena sedikit untuk orang yang meninggalkan sholat ini ada dua keadaan Bu. Jadi kalau yang pertama nih orang yang memang dia ini meninggalkan sholat karena tidak meyakini kalau sholat ini perintah dari Allah gitu. Nah ini orang tersebut masuk ke dalam kategori orang yang tidak beriman. Tapi kategori yang kedua yaitu orang yang memang dia ini masih meyakini, cuman dia tidak melaksanakan karena rasa malasnya itu Bu. Nah dia ini masih tergolong ke dalam orang yang beriman, cuman memang dia ini terkalahkan oleh nafsu malasnya. Terima kasih Salsa. Untuk apa yang sudah disampaikan Salsa, kelompok 1 masih tidak ada tanggapan atau bagaimana? Sudah Bu. Cukup ya. 6. Menutup diskusi. Keterampilan terakhir yang harus dimiliki seorang guru dalam membimbing diskusi adalah menutup diskusi. Keterampilan ini perlu dimiliki oleh seorang pemimpin diskusi atau guru karena sering terjadi diskusi berakhir tanpa hasil yang jelas. Untuk menutup diskusi, guru dapat melakukan beberapa hal antara lain. A. Rangkuman. Rangkuman sebaiknya merupakan hasil bersama sehingga peran guru dalam hasil ini adalah menuntun siswa dalam menghasilkan rangkuman atau kesimpulan hasil diskusi. B. Memberi bayangan tindak lanjut. Guru dapat memberikan gambaran atau bayangan tentang tindak lanjut dari diskusi. Misalnya, mungkin diperlukan pembagian tugas untuk melaksanakan hasil diskusi, diperlukan pertemuan lebih lanjut untuk membahas tindakan yang perlu segera diambil, dan menentukan topik yang akan dibahas pada diskusi yang akan datang. C. Menilai proses diskusi. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi yang dilakukan oleh satu orang anggota kelompok atau siswa lainnya, memberikan skala, sikap, atau wawancara langsung dengan siswa. Hasil penilaian dapat digunakan untuk meningkatkan proses diskusi yang akan datang. Karena jam pelajaran sudah habis, jadi Ibu akhiri saja ya diskusi kali ini dengan Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan gitu ya.
mengenai apakah orang yang tidak sholat itu masih dikatakan beriman. Nah, di sini ini masih orang ini masih dikatakan beriman apabila di dalam hatinya ini masih meyakini gitu ya bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan Rasulullah adalah utusannya. Nah, mengenai sholat atau tidaknya itu bagaimana gitu ya? Berarti orang ini yang tidak sholat itu tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin sekian ya pertemuan kali ini. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah.